Pasti berhasil. Cara mengatasi klaim hak cipta dan copyright strike di YouTube ini sudah gua rangkum dalam video tutorial terbaru ini. Khusus buat kalian YouTuber pemula. Cara ini guys udah terbukti berhasil. Menghilangkan bukan hanya klaim hak cipta, bahkan juga notifikasi strike di channel pertamanya gua. Yang udah bertahun-tahun bikin gua pusing gimana cara ngilanginnya. Loh, kok bisa ketemu caranya, Pak? Ceritanya gini guys, kemarin tuh gua ketemu dengan CM gua di YouTube nih. Oke, dan thank you banget karena dia yang share cara ini ke gua, jadi gua sekarang bisa share ke kalian. Oke, by the way cara ini sedikit teknis ya guys, jadi saran gua langsung aja diklik like dan save video ini, atau kamu bisa share juga video ini ke WA kamu sendiri, atau kamu bisa bikin playlist YouTube tutorial dan masukin video ini ke playlistnya kalian biar nanti gampang ingetnya. Nah, gue juga akan bedah beberapa channel kalian, para subscribers channel Michael Sugiarto ini yang gue rasa rawan juga bisa kena klaim hak cipta di video ini dan gimana cara mengatasinya. Oke? So, pastikan kamu nonton sampai akhir, siapa tahu video kamu yang saya bedah di sini. Yuk, langsung kita mulai. Banyak banget yang komen dan DM ke gue. Pak, gimana sih cara ngatasinnya kalau kena klaim hak cipta? Atau, Pak, saya kena copyright strike ini. Aduh, bahaya nggak ya Pak ya? Masih bisa monetisasi nggak ya Pak ya? Nah, itu guys ya. Jawaban singkatnya adalah bahaya. Kalau kamu nggak perhatikan dan kalau kamu cuekin aja, channel kamu bisa dismonet atau bahkan kena ban sama YouTube. Wah, bahaya banget kan? Makanya gue bikin video ini supaya bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Gue akan bahas secara sistematis ya, dari kenapa kamu bisa kena klaim hak cipta atau kena copyright strike, hingga cara mengatasinya yang sudah terbukti berhasil. Oke, langsung aja kita mulai dengan penjelasan kenapa klaim hak cipta dan copyright strike itu bisa terjadi. Nah guys, ada dua alasan kenapa kamu bisa kena klaim hak cipta atau bahkan kena copyright strike di YouTube. Yang pertama, video long kamu ada lagu yang ada copyrightnya. Kemudian yang kedua, video long kamu ada cuplikan dari film atau videonya orang lain. Nah, semua ini bisa terdeteksi oleh algoritma Content ID di YouTube. Dan gue mau info aja guys ya, yang namanya Content ID YouTube ini sensitif banget. Bahkan kalau misalnya kamu lagi rekaman nih ya, kemudian misalnya di mall atau di mana di tempat wisata gitu, kemudian dia ada lagu nih, lagunya jedak-jeduk atau lagu yang populer gitu ya, dan kemudian kamu rekaman gini ya, itu lagu backgroundnya bisa kedeteksi guys ya, dan kamu bisa kena copyright strike gara-gara ada lagu di belakang seperti itu guys. Atau pernah terjadi seperti ini juga. Gue waktu itu pernah nge-review TV guys ya. Nah TV ini gue puter film ya dari Netflix guys ya. Puter film dari Netflix dan filmnya tuh cuma sekitar 15 detik doang guys. Langsung kena copyright strike. Segitu sensitifnya guys. Padahal itu ada muka gua, kemudian ada TV-nya dan kemudian filmnya ada di TV itu loh. Bayangin coba ya. Jadi segitu sensitifnya konten ID tersebut. Tapi Pak, gimana dong kalau misalnya saya tuh harus travel dan kemudian syuting-syuting di luar? Kan nanti suaranya bisa masuk Pak. Nah, ini gua akan rekomendasikan kalian untuk pakai mic wireless yang ada noise cancellation-nya ya. Sekarang ada banyak guys ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang gua mau kasih lihat kalian. Yang pertama ini adalah Mixio guys ya. Mixio ini dia punya mic lavalier alias wireless ya kan, yang keren banget karena udah ada noise cancellation-nya dan ini murah banget, cuma berapa ratus ribu doang ya. Jadi modelnya kayak gini guys ya, kayak gini. Yang ini langsung colok aja ke HP, bisa ada yang ke Android ataupun juga ke iOS. Kemudian yang satu ini tinggal taruh sini. Nah kalau kamu udah rekaman seperti ini, dia akan terkonsentrasi cuma ke suara kamu doang. Jadi suara-suara background, baik itu noise, baik itu ribut sekalian atau mobil jalan atau suara-suara lagu background ya kan, itu nggak bakal masuk. Cuma konsentrasi ke suara kalian doang, jadi aman. Yang satunya lagi juga mirip seperti ini dari TNW ya. Nah kalau kalian tertarik beli juga, langsung aja klik linknya di sini ya guys ya. Gue sertakan linknya di deskripsi. Nah itu adalah mic wireless rekomendasi gue. Nah kalau kamu mau lebih aman lagi, pastikan kamu pada saat rekaman itu sendirian, nggak ada orang ataupun juga nggak ada suara-suara background. Oke? Pak, konten ID segitu hebatnya. Gimana kalau misalnya video kita yang diambil oleh orang lain? Kita bisa tahu juga nggak? Nah ini guys ya, gue akan kasih tahu kalian gimana cara ngelihatnya apabila video kamu yang dibajak oleh orang lain. Oke, kita langsung lihat ya. Yuk. Oke guys, pertama lo perlu pergi ke YouTube Studio dulu dan kemudian di sini langsung aja ke bagian yang kiri nih ada tulisan copyright. Nah di sini bisa kelihatan guys ya. Ini adalah video-video gua yang diambil oleh orang lain dan lu bisa lihat nih berapa persen yang match. 100%, 100% keterlaluan banget ya. Oke, ini ada yang 80%, bahkan sampai 15% kemarin ada yang 15% doang. Itu ketahuan guys. Oke? Nah, kalau udah ketahuan gini, seperti apa? Apa yang perlu kita lakukan? Oke? Yang pertama, contoh ya, misalnya 80% dulu ya. Nih, kita bisa pilih langsung banyak ya guys ya. Contoh kayak gini. Gue mau kasih lihat aja ada contoh ya. Nah, di sini kemudian kamu bisa archive atau request removal. Kalau kamu archive artinya kamu cuekin aja. Cuma saran gua request removal ya. Kamu klik request removal seperti ini. Nah, di sini ada nih guys ya. Kelihatan tadi yang pilihan video-video yang kamu yang mau request removal. Terus ditanya nih di sini ya. Affected party siapa? Copyright owner, teleponnya kamu perlu isi data-data kamu ya kan. Secondary email, relationship tulis aja kamu content creator. Kemudian alamat dan kemudian removal options. Nah, ini guys ya. Ada removal options jadi penting banget ya.
Kamu bisa schedule, kalau kamu berbaik hati, schedule aja 7 day notice. Kadang-kadang kalau yang YouTuber pemula gue lihat gitu ya, mungkin mereka kurang paham gitu ya, mungkin mereka cuma mau nge-repost doang. Tapi kadang-kadang ada yang gue lihat, itu adalah dari YouTuber-YouTuber yang udah gede juga, dan itu kayaknya memang taktik mereka untuk menggunakan videonya orang lain ya. Nah, kalau kayak gitu, lu bisa langsung standar request removal now. Nah, di sini perhatikan baik-baik, gue baca ya. This removal can lead to copyright strike. Artinya kalau gue kasih ini, orang itu bisa langsung kena strike ya. Nah, cuma karena gue berbaik hati, gue kasih aja schedule, ya kan. Terus prevent copies supaya appearing in YouTube ongoing forward, klik gini, terus legal agreement, klik aja di sini, kemudian signature, tulis aja namanya kamu ya. Dan kemudian submit. Oke guys, seperti itu aja, gampang kan? Nah, Pak, apa bahayanya kalau misalnya kita kena strike? Oke, bahayanya gini guys, kalau kamu kena strike maksimal 3 kali, ya, channel kamu itu bisa di-ban, alias ditutup selamanya oleh YouTube. Ngeri banget, jangan sampai itu terjadi ya guys ya. Makanya kalau kamu memang mau jadi YouTuber, kamu harus sering-sering ke YouTube Studio, karena di situ ada notifikasi, dikasih tahu kamu ya, kapan kamu misalnya kena copyright strike atau kamu kena copyright claim ya kan. Jadi make sure kamu pantau terus ya. Dan karena segawat itu, makanya gua rasa hal ini penting banget untuk dipahami. Terutama buat kalian YouTuber pemula agar jangan sampai kejadian ke channelmu juga. Nah, pertanyaan sekarang, kalau udah kejadian gimana Pak? Oke, don't worry juga, karena gue udah pernah ngalamin ini dan gue akan share 2 cara mengatasi klaim hak cipta dan copyright strike di YouTube yang udah terbukti berhasil. By the way, sekali lagi gue mau ngingetin cara ini sedikit teknis. Jadi saran gue langsung aja di like, save, dan share dulu video ini ke WA kamu sendiri. Atau bikin playlist YouTube tutorial dan masukin video ini ke playlist kalian. Biar gampang ingetnya nanti ya. So, pastikan kamu nontonnya jangan di-skip dari awal sampai akhir. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita langsung lihat cara pertama. Oke guys, nah sekarang gua akan tunjukin apa yang terjadi kalau misalnya Anda kena monetize-nya itu kena problem, ya kan? Jadi kena copyright biasanya, ya. Nah, caranya gimana? From time to time kamu bisa cek di dashboard, tapi kalau enggak, kamu bisa klik ke bagian konten di sini, klik aja monetization di sini, dan Anda bisa filter teman-teman di sini monetization, ya kan? Yang not monetize, yang mana? Kita apply. Nanti akan kelihatan yang mana, oke? Nah, ini ada beberapa, ini soalnya live ya, memang unmonetized. Nah, cuma ada yang kamu perlu lihat kayak gini, ineligible, ya, ininya merah. Kalau merah sama sekali tidak bisa, teman-teman, oke? So, kita akan lihat di sini ada copyright claim. Nah, sekarang gimana caranya untuk keluar dari copyright claim ini ya? Kita cek dulu ya, kita klik sini, see details ya. Jadi kalau kamu hover di atas gini, dia see details, dia keluar seperti ini. Nah, dia akan kasih lihat nih seperti gini ya. Ini ineligible ya kan. Kenapa ini? Video cannot be monetized, content ID on your video doesn't affect your channel, but this is not copyright strike. Artinya, ad revenue paid to copyright owner. Artinya video ini kalau ada iklan, iklannya itu dibayarkan kepada yang punya lagu. Biasanya seperti itu. Ya, ini gara-gara ada lagu ini nih. Padahal ini teman-teman ya, video ini udah lama banget teman-teman. Tadi tahun berapa ini? 2019 atau 2018? Udah lama bener pas gue jalan-jalan ke Jepang kemarin ya. Sekarang baru kena. Dan ini bisa terjadi teman-teman. Karena kenapa? Gue mungkin pakai lagu yang dulu kan nggak tahu ya, sembarangan ngambil dari YouTube, yang tulisnya tuh no copyright. Tapi kemudian sesudah beberapa lama si pemilik lagu ini bisa ngeklaim ya kan, dan itu yang nyebelin ya kan, dan dia bilang sekarang gua copyright ya kan. Nah, itu yang bahayanya. Nah, yang kali ini gua akan tunjukin gimana caranya. Berarti ini ada di bagian sini, Anda bisa lihat ya, 411 sampai 518. Nah, di bagian sini Anda bisa lihat sini. Oke. Jadi ini kayaknya cuma kayak background song gitu doang, gua nunjukin gitu. Nah, ini enak teman-teman ya, ini bisa diganti, oke? Jadi Anda ada beberapa opsi ya. Anda klik di sini yang titik 3 action, klik kanan gini. Nah, di sini ada beberapa opsi. Pertama, trim out segment. Trim out segment maksudnya kalau kamu misalnya sembari ngomong dan sembari itu nggak ada pilihan lain, dan kamu misalnya video itu rame banget gitu ya, mendingan di trim out. Artinya kamu bagian itu kamu edit. Ya, kamu edit, kamu hilangin. Dan ini bisa dilakukan di dalam YouTube Studio ini sendiri ya. Jadi enak banget ya. Cuma hari ini gue akan ngomongin gimana cara nge-replace song. Jadi karena ini nggak ada gue ngomong ya kan, kamu bisa replace song. Cuma kalau replace song ada orang ngomong, ngomongannya tuh hilang juga gitu. Semuanya diganti sama lagu gitu. Dan karena ini gue cuma lagu doang, nggak ada ngomongnya, ya gue ganti aja sama lagu ya kan. Jadi nggak mengganggu alur daripada ceritanya gue. Next, kalau Anda bingung mau ngapain ya, di mute aja, ya udah oke. Atau Anda bilang, ini lagunya ini gue pernah beli nih, ya kan, dulu pernah beli mungkin di website mana gitu, kamu beli, kamu bayar, dan kamu nggak taruh copyright di sini, kamu bisa klik dispute. Jadi kamu laporan sama dia, ngasih tahu bukti-bukti bahwa kamu sudah beli, kamu bisa dispute. Ya, cuma saran gue paling gampang, biasanya ya kan, either kamu replace atau trim out aja. Gue akan replace di sini ya, kita akan replace, klik replace di sini. Nah, di sini teman-teman,
pilih aja lagu apa ya. Di sini ada beberapa lagu teman-teman yang udah dipilihin sama dia ya. Coba apa nih? Nah, ini lagu dari YouTube langsung. Jadi kamu nggak perlu worry karena YouTube udah beli license-nya ini ya. Lagunya begini banget. Kayaknya asikan yang ini ya, yang Mulholland. Oke, gua add aja langsung di sini. Nah, begitu di add, dia langsung proses teman-teman ya. Kamu bisa denger nih sebelum kamu ituin. Nah, karena ini online teman-teman ya, untuk ngeditnya ini perlu waktu sih ya. Jadi ya begitulah biasa. Ini akan tergantung dari internetnya kamu. Jadi kalau internet kamu agak slow, ya dia akan slow. Oke guys, kalau Anda lihat di sini ya, ini yang lagu-lagu yang ada merah-merahnya ini artinya yang lagu-lagu yang kena copyright. Jadi gue perlu ganti dari sini, gue ganti pakai yang Mulholland. Nah, jadi kalau kamu samain kayak gini, dia akan dirubah gitu ya. Nah, cuma ini memang editingnya ini agak sedikit jadul gitu ya. Ya, kecil-kecil lah ya. A few moments later. Nah, kalau udah selesai nih, 1, 2, 3 udah nggak merah semuanya, berarti kamu udah aman ya. Udah aman, kamu tinggal save aja di sini. Klik save. Ready to replay song? Yes. Save. Nah, ya udah, kamu tinggal tungguin aja. Nah, seperti ini nih ya. Video editing in progress. The process might take a while. You may leave this page and check back later. Oke. Video will remain its current state until the process is complete. Ya kan? Jadi nanti kamu tinggalin aja. Dia akan inin sendiri. Kamu tunggulah mungkin kurang lebih 1 harian gitu. Biasa sih setengah hari udah oke, ya kan? Agak sedikit lama di situnya. Kalau udah selesai, ya udah. Nanti kamu balik lagi cek. Apakah ini masih ada yang seperti ini? Kalau nggak ada, ya udah bagus, artinya semuanya aman ya, artinya seperti itu aja. Oke, itulah caranya untuk untuk ngeberesin video-video yang kena copyright terutama dari lagu ya, dengan cara mereplace atau nge-mute ataupun juga kamu ngapus, nge-trim semuanya. Oke guys, gue akan nge-review 2 channel subscribers kita yang menurut gue rawan banget kena copyright claim maupun copyright strike ya. Nah, yang pertama ini dari musik lirik. Ini musik_cover 667. Ini baru 2 subscribers, 10 video ya kan. Kalau kita lihat di sini ya kan. Ini videonya banyak yang short, tapi videonya kayak modelnya dia rekam di ini guys ya. Rekam di konser gitu ya. Itu masih nggak kenapa. Cuman menurut gua kalau misalnya konser kan lagunya live ya. Lagunya live itu kadang-kadang yang nyanyi bukan penyanyi aslinya. Dan juga mungkin suaranya tuh beda-beda sedikit dan ada sedikit itu. Kadang-kadang masih nggak kenapa. Cuma masih rawan juga bisa kena. Tapi yang kayak gini guys ya, model gini nih. Kiara Chris cover ada liriknya seperti ini. Nah, biasanya ini rawan banget ya guys ya. Apalagi kalau kamu misalnya pakai lagu karaoke-nya, kemudian kamu taruh di situ ya. Gua tahu ada beberapa yang ngomong karaoke nggak ada masalah. Tapi saran gua ini tetap abu-abu dan menurut gua rawan banget. Jadi saran gua jangan bikin yang model seperti ini guys. Saran gua gini guys ya. Kalau misalnya tujuan kalian untuk nyanyi doang, untuk jadi terkenal, rich dan lain sebagainya, don't worry ya kan. Itu kalian bisa nyanyi aja. Tapi jangan ngarepin dari AdSense, karena nggak mungkin kamu bisa dapat dari AdSense kalau misalnya nyanyiin lagu orang lain, ya kan? Kecuali kamu pakai lagu kamu sendiri. Karena ranah ini masih abu-abu banget di YouTube. Masalah AdSense ya itu rawan banget. Tapi kalau mau buat kamu terkenal, ya kan? Mungkin kamu dapat panggilan nanti untuk nyanyi dan lain sebagainya, itu oke menurut gue ya. Jadi terserah, itu menurut saya pandangan kalian masing-masing ya. Oke, channel kedua ini yang menurut gue juga rawan adalah channel olahraga sports. Nah ini guys ya, ini salah satu subscribers kita, Sport Angles. Baru 1 subscribers 3 video ya. Jadi kalau gue lihat videonya ini kayak cuplikan dari di TV ataupun juga misalnya dari cable network gitu ya, ditaruh di sini ya. Nah menurut gue ngambil-ngambil cuplikan itu rawan ya guys. Terutama misalnya kamu ngambil dari YouTube-nya orang lain juga dan lain sebagainya. Nah, cuman ada cara ngatasinnya dan gue udah sering ngeliat ini. Nah, gue kasih lihat ya cara ngatasinnya seperti ini guys. Oke, ada 2 cara ngatasinnya. Yang pertama adalah kalau kamu mau ngambil videonya orang lain, kamu bisa tiru seperti channel ini nih, Emma Havok Oscuro. Oke, ini ngomongnya Spanish ya guys ya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini semua berkisar tentang sepak bola ya kan, dan orangnya terkenal semua. Nah, dia kok bisa lolos Pak? Karena video dia itu bukan istilahnya. Bukan cuma ngambil cuplikannya orang, tapi dia bikin satu acara dari cuplikan-cuplikan tersebut ya. Jadi caranya dia adalah, kalau kita jalanin gini, nah ini ya, presenta ya kan, terus ada macam-macam di sini dan dia
gabungin guys ya, bukan cuma cuplikan doang, tapi dari foto juga, bahkan kadang-kadang dari AI juga, kemudian ada gabung mukanya dia. Jadi yang utama dari sini adalah dia bercerita mengenai ceritanya dia, tentang apa ya, gimana ya, tentang misalnya Cristiano Ronaldo atau ngapain di sini, bisa paham di sini ya. Jadi itu kalau di YouTube tuh masih ngomongnya fair use ya, fair use itu artinya masih fair lah, oke. Karena kamu ngebahas ini kan kamu mesti ngambil cuplikan-cuplikan yang banyak. Ya intinya seperti itu. Jadi jangan langsung ngambil cuplikan terus dijalanin aja kayak gitu terus kamu tambahin depan sedikit, belakang sedikit terus kamu anggap aman. Jangan ya guys ya. Jadi ini benar-benar perlu diedit dengan baik. Kalau kamu lihat di sini ya, macam-macam sekali campurannya ya kan. Jadi berbagai cuplikan, kemudian dia menceritakan ya. Jadi kalau bisa seperti itu ya guys ya. Jadi menceritakan misalnya perjalanan hidup Cristiano Ronaldo ya kan, ceritanya misalnya permainan ini pertandingan ini seperti apa, kamu jadi kayak komentator. Nah, itu bisa diigap sebagai sesuatu yang original di YouTube. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke gimana caranya mengatasi kalau kena copyright strike di YouTube. Yuk. Oke guys, ini adalah gimana cara mengatasi copyright strike di YouTube. Dan ini gue baru tahu karena kemarin ngomong sama CM gue ya, customer manager gue di YouTube ya. Dan thank you banget buat dia ya. Dan kalau kamu lihat sini, kena channel violation dan ini udah bertahun-tahun guys bothering me. Nah, pertanyaannya, kok bisa apa kena bertahun-tahun? Apa Bapak nggak tahu ya? Gue selalu ngecek, tapi gue melakukan satu kesalahan dan gue harap lu nggak mengulanginya ya. Jadi gini guys ya, ketika gue lihat ada channel violation gini, gue kan langsung klik di sini, ya kan? Dan kemudian ada warning 2020 bayangin ya. Dan kemudian ada kontennya, sini konten unavailable. So what happened waktu itu? Karena gue grogi dan pemula dan gue takut, ya kan? Aduh, gawat nih kalau misalnya kena strike gimana ya? Yang gue lakukan adalah gue bukan klik take action di sini guys. Jadi yang gue lakukan adalah gue balik ke konten, gue delete langsung videonya. Nah itu kesalahan gue, ya kan? Jangan lakukan itu ya guys ya. Karena kalau misalnya kamu delete, intinya nanti orang yang manual review dia nggak bisa ngelihat kenapa kamu kena strike. Dan itu secara sistem tidak bisa dihilangkan sama dia. Gue udah nanya berkali-kali sama orang YouTube ya kan. Mungkin udah lebih dari 5 kali lah ya kan. Gue ngechat sama mereka tetap nggak bisa dihilangin ya. Jadi pertanyaannya sekarang gimana dong Pak kalau udah terlanjur seperti ini? Nah ini guys ya. Ini gue baru dapat ilmunya dari CM gue. Gue kasih tahu seperti ini guys. Kalau misalnya kamu belum delete, paling gampang ya. Kamu take action di sini. Nah, kemudian dia ngomong, there's maybe an issue with your content, ya kan? Channel warning, visibility remove, nggak ada monetisasi. Aduh, udah lemes gue ya kan. Kemudian klik begin preview, ya kan? Polisinya ini guys, ada harmful, dangerous content. Gue udah nggak inget ini ceritanya tentang apa ya, tapi kayaknya bukan, oke? Dan kemudian kamu bisa klik read policy kalau kamu mau. Kalau nggak mau, langsung aja klik next di sini guys. Nah, di sini kamu ada 2 pilihan. Dulu tuh nggak ada guys ya. Dulu tuh cuma 1, ya kan? Lu cuma bisa submit appeal. Kalau misalnya videonya masih ada, ya kan? Dan bisa direview secara manual oleh orang beneran di YouTube, ya kan? Kamu bisa klik submit appeal. Problem di gua, videonya udah gua hapus. So, ngapain? Nah, ini kemarin tuh baru keluar, gua baru tahu, ya kan? Jadi, take training. Kamu bisa training guys ya. Your warning will expire in 90 days. To keep our community safe, your content won't be put back on YouTube. Jadi YouTube akan hilangin ya kan, tapi kamu perlu take training. Jadi kamu perlu klik track training di sini guys ya, alias latihan ya. Oke. Jadi complete a short training session, cuma jawab 7 pertanyaan doang ya kan. Kalau misalnya udah selesai ya kan, ini pasti lulus guys, pasti lulus, don't worry ya kan. Dalam 90 hari atau 3 bulan, ini akan hilang sendiri. Aman kan? Oke, sekarang kita mulai ya. Take training. Nah, about the training, 15 menit, 7 question, ya kan? Kita next saja, ya kan? Nah, dia tanya, Ana specialized cybersecurity, ethical hacking. Use ethical hacking tools, technique to complete the challenge. Is this a violation? No. Check. Bener. Kalau bener dikasih tahu bener. Kalau salah, nanti gua kasih lihat nih ya. Coba yang salah ya. Don't worry guys. Sri is 20-year vlogger, ya kan? She upload clip of her pen using vape pen. Is this a violation? No, it isn't, misalnya. Misalnya ini salah nih ya. Bener juga. Terlalu jago gue nebaknya. Oke, next. Kita lanjut lagi. WBN Local News Station. WBN talks about how these pranks have resulted in people seriously getting hurt during encounters with police. Is this a violation? Yes. Nah, ini guys ya. Kalau lu misalnya salah, don't worry guys ya. Dia akan kasih tahu not quite. Oke, artinya lu tinggal balik lagi ya. Balik lagi, try again. No, it isn't. Check. Yes, bener. Jadi pasti lulus guys. Itu yang gue ngomong, oke? Next, ya. Dan ini nggak sama ya. Ini beda-beda nanti kamu. Gaming channel upload informational video about how to login for a popular video game stolen. Host demonstrate to create a fake landing page to collect login details. Is this violation? Yes, pasti dong. Nggak boleh itu ya. Oke? That's correct. Oke, good. Tinggal beberapa pertanyaan lagi guys. Oh, tinggal berapa nih? 7 lagi.
News channel post investigative story. Reporter shows image doesn't 3D printed guns they were seized by local police. Is this violation? Yes. Karena nggak boleh gun. Oh, not quite loh. Salah gue. Ya kan, berarti nggak ada masalah. Ya, kita cek aja di sini. Okay, that's correct. Okay, the video doesn't provide instruction how to make a homemade gun. Jadi aman, nggak ada masalah. Jadi menunjukin gunnya aja nggak masalah, ya kan? Jun is a gaming vlogger. He posts a video in which he talks about the gaming industry, enforcing the law, illegal game downloads. Ya kan? He shows example sharing the URL website, free demonstrating how to easy to download it. This is a violation because it shows instruction how to use a website, gain unauthorized access for a full video game that normally requires payment. Oke, jadi nggak boleh tuh guys ya. Langsung aja cek. Yes, correct. Biasanya panjang ya bener. Oh, ini udah makin susah nih guys. Ada 3 pilihannya. Fatima exercise vlogger. She tells viewers she wants to make sure that they cause exercise anytime. Okay, Fatima discourages people from downloading other creators' content, but says she gives her subscribers permission to download her content from the platform. Yes, this is a violation because she encourages people to download YouTube content. Ini nggak boleh guys ya. Definitely nggak boleh menurut gua. Yeah, that's right. Betul kan? Ini gue udah ngerti banget loh ini. Nice work, you completed the training. We appreciate you taking time, okay? Your warning will expire on 18 Januari 2024. See guys? Mantap kan? Itu ya guys ya. Jadi don't worry, pasti bisa ada jalan keluarnya ya. Yang penting jangan sampai kena strike 3 kali guys. Dalam 1 tahun kalau nggak salah ya kan. Kalau saya kena itu, kamu akan kena ban ya, alias YouTube bisa hilang. So, jangan sampai kejadian ya guys ya. Nah, itulah 2 cara mengatasi klaim hak cipta dan copyright strike di YouTube. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama para YouTuber pemula. Nah, silahkan komen juga kalau ada yang mau ditanyakan tentang tutorial YouTube kali ini ya. Atau ada yang mau tanya yang lain juga boleh. Silahkan langsung share di kolom komentar aja. Dan jangan lupa juga share video ini di grup WA atau ke teman-teman kalian yang lagi belajar YouTube ya. Agar mereka juga bisa belajar ilmu berharga ini dan kamu bisa dapat pahalanya. Nah, kalau kamu mau belajar ilmu yang lebih dalam lagi tentang gimana caranya jadi YouTuber pemula yang sukses, gue udah buka kelas untuk belajar YouTube bareng gue. Nah, gue akan spill rahasia-rahasia gue ngerintis YouTube Teknobi. Mulai dari 0 hingga sekarang punya 1,3 juta lebih subscribers. Nah, kelas ini hanya dibuka setiap 1 bulan 1 kali doang ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini kalau nggak mau nunggu bulan berikutnya. Caranya kalau mau ikutan langsung aja klik link di sini ya. Gue sertakan juga linknya di deskripsi. Jadi kamu bisa langsung klik link pendaftarannya langsung di sana. Saya doain buat kalian semua yang nonton dan nge-like video ini bisa jadi YouTuber dan content creator sukses ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kamu juga supaya makin terinspirasi untuk jadi YouTuber dan content creator yang sukses. Salam sukses spektakuler.